Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat akan mempresentasikan mengenai hasil proposal kami tentang program gesit DBD di daerah DKI Jakarta. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfi Azra dengan NIM 164. Saya Gina Kalbia dengan NIM 017. Saya Farah Zahra dengan NIM 065. Saya Leni Renti Safitri dengan NIM 069. Untuk bagian yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri, demam berdarah denggi atau DBD ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di DKI Jakarta dengan mengenai 14 kecamatan endemis dan 30 kecamatan sporadis. Nah, untuk faktor resikonya sendiri, di sini ada 3 faktor resiko. Yang pertama itu ada kepadatan penduduk tinggi, yang kedua ada mobilitas warga, dan yang ketiga ada wilayah rawan banjir. Nah, dan pengendalian DBD ini butuh keterlibatan aktif masyarakat, bukan hanya layanan kesehatan. Nah, untuk rumusan masalahnya, kita mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama ini ada bagaimana persebaran DBD di DKI Jakarta. Yang kedua, bagaimana rancangan program pemberdayaan yang tepat. Dan yang ketiga, ada bagaimana penerapan problem solving cycle atau PSC dan asset based community development atau ABCD, dan juga dengan pendekatan system approach yang mendukung program. Nah, selanjutnya untuk tujuan umumnya sendiri yaitu untuk menurunkan resiko penularan DBD di wilayah endemis melalui partisipasi aktif masyarakat dan optimalisasi aset lokal. Nah, untuk tujuan khususnya ini kita ada 6. Yang pertama ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dan upaya pencegahan DBD melalui pilar edukasi dan pemberdayaan komunitas. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan angka bebas jentik atau ABJ di wilayah sasaran sehingga mencapai lebih dari 95% melalui pilar surveillance jentik berkala. Dan yang ketiga untuk meningkatkan pemanfaatan lingkungan rumah sebagai media pendukung kesehatan melalui pilar inovasi lingkungan dengan gerakan toga bebas jentik. Dan yang keempat yaitu memperkenalkan dan mendorong penerapan teknologi Wolbachia sebagai inovasi biologis pengendalian vektor di wilayah endemis. Dan yang kelima yaitu untuk membentuk dan menguatkan kapasitas kader Jumandik di tingkat RT atau RW sebagai penggerak utama keempat pilar gesit DBD. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan aset masyarakat melalui pendekatan asset based community development atau ABCD untuk mendukung keberlanjutan program secara terintegrasi. Oke, selanjutnya kita bahas metode. Metode program gesit, gerakan, edukasi, surveillance, dan inovasi terpadu pengendalian DBD di Jakarta. Kami menggunakan metode PSC, Problem Solving Cycle, mulai dari analisis masalah hingga evaluasi. Lalu yang kedua, kami memadukan dengan pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Itu untuk mengoptimalkan potensi dan aset masyarakat agar program itu berkelanjutan. Lalu yang ketiga, kami pakai pendekatan system approach. Gunanya untuk melihat keterkaitan antara komponen program sehingga seluruh tahapan dapat berjalan secara terintegrasi, efektif dan berkelanjutan. Nah, di mana ini meliputi input, proses, output, dan outcome. Selanjutnya ada tahapan PSC. Yang pertama ada analisis situasi, di mana ini kami menganalisis situasi DBD di DKI Jakarta. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Di sini kami mengidentifikasi masalah-masalah itu ada apa aja sih. Next. Lalu ada prioritas masalah. Di sini kami menentukan mana masalah yang lebih prioritas pada wilayah DKI Jakarta terkait DBD. Lalu ada analisis penyebab. Nah, di sini kami menggunakan fishbone untuk melihat akar masalahnya itu apa. Lalu ada alternatif solusi, yaitu merancang solusinya agar DBD itu bisa terkendali. Lalu yang terakhir ada implementasi, di mana di sini kami melibatkan ada puskesmas, kelurahan, RT RW, PKK, kader Jumandik, tokoh masyarakat untuk membantu mengendalikan DBD. Lalu ada evaluasi. Nah, di mana ini meliputi ada monitoring proses, yaitu melihat kehadiran kadernya, pemeriksaan jentiknya, lalu kegiatan PSS-nya, dan yang terakhir ada evaluasi hasilnya, yaitu apakah ada peningkatan angka bebas jentiknya, lalu adakah penurunan kasus DBD-nya. Nah, kemudian di sini ada analisis situasi dan prioritas masalah. Di sini didapatkan di nasional itu ada 71.633 temuan
DBD pada Juli 2020, kemudian di DBD di Jakartanya adalah 4.227 kasus. Nah, di Jakarta sendiri ini ada 14 kecamatan endemis dan 30 sporadis. Nah, penyebabnya itu ada banyak, yaitu lingkungan curah hujan yang tinggi, kemudian banjir, banyaknya genangan air, perilaku rendahnya pemeriksaan genetik, serta rendahnya kadar jumantik yang aktif. Nah, di sini kita mendapatkan dua prioritas masalah. Yang pertama ada rendahnya penerapan PSN 3 Infus di rumah tangga, kemudian ada rendahnya partisipasi masyarakat memantau genetik secara mandiri. Nah, kita menggunakan fishbone untuk menentukan penyebabnya. Yang pertama ada manusia. Manusia ini penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan. Kemudian yang nomor dua ada lingkungan. Itu karena banjir dan TPM yang terbuka. Kemudian dari bagian metodenya ini karena pelaporan ABJ-nya belum optimal. Dan yang keempat ada sarana, karena alat dan media edukasi yang terbatas. Nah, kemudian di sini kita menggunakan pendekatan ABCD dan sistem approach. Yang pertama pendekatan ABCD. Ini ada beberapa aset. Yang pertama ada aset manusia. Nah, komponennya di sini ada kadar kesehatan, tokoh masyarakat, dan anggota karang taruna. Nah, peran dalam programnya di sini sebagai pelaksana pemeriksaan genetik, kemudian fasilitator edukasi dan penggerak gotong royong. Nah, untuk aset kelembagaan sendiri itu ada posyandu, puskesmas, dan pengurus RT/RW. Nah, peran dalam programnya ini adalah untuk sebagai koordinasi program, pencatatan ABJ, dan distribusi informasi kesehatan. Nah, kalau untuk aset fisiknya sendiri itu ada balai warga, sekolah, dan media sosial komunitas. Nah, peran dalam programnya itu tempat pelaksanaan sosialisasi, pelatihan kader, dan penyebaran informasi. Nah, untuk aset sosialnya sendiri ini ada tradisi gotong royong dan kelompok PKK. Perannya dalam program yaitu pengorganisasian kerja bakti rutin dan pendampingan masyarakat. Ini ada pendekatan sistem atau sistem approach, yaitu jadi ada 4 komponen, yaitu input, proses output, dan outcome. Nah, input itu meliputi sumber daya manusia, dukungan pemerintah, manajemen, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses itu dimana kita menjalankan program di sini. Nah, untuk output di sini itu meningkatkan pengetahuan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, dan meningkatnya aktif positif. Nah, untuk outcome sendiri itu dalam jangka panjang itu turunnya risiko penularan dan hal terjadi di daerah Jakarta, khususnya di daerah endemis. Next. Nah, dalam program misi ini kita itu ada pilar, yaitu dengan pilar pertama yaitu gerakan edukasi, pilar kedua yaitu surveillance, dan pilar ketiga itu ada gerakan program genetik, dan keempat itu adaptasi teknologi luar baca. Nah, untuk pilar pertama itu sendiri yaitu mengenai edukasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana karena kurangnya partisipasi dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana genetik berkembang dan bagaimana pemberantasan salah ini, maka diadakanlah edukasi. Nah, untuk yang kedua dari surveillance jadi berkala. Jadi tidak hanya dalam edukasi, jadi warga juga harus tahu nih mengenai bagaimana sih perkembangan genetik ini, gimana sih tentang perkembangan genetik. Nah, untuk ini juga nanti akan dipelopori akan dipantau langsung oleh kader Jumantik, dan kader Jumantik juga harus benar-benar melakukan sweeping terhadap rumah ke rumah untuk perkembangan genetiknya. Dan selanjutnya itu ada gerakan program genetik. Program ini adalah tanaman obat yang mana tanaman yang memiliki wangi-wangian yang tidak disukai nyamuk seperti serai, lavender, dan lain sebagainya. Dan juga ada edukasi pemanfaatan toga, yang mana toga ini dapat langsung diterapkan di daerah DKI Jakarta atau daerah endemis. Untuk yang keempat itu ada adaptasi teknologi luar baca. Ini kita adaptasi dari Singapura, negara Singapura, dan juga dan sudah diterapkan di Yogyakarta, dan membuahkan hasil yang signifikan terhadap penurunan kasus DBD pada kota Yogyakarta dan juga negara Singapura. Dan yang terakhir untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan bahwa di DKI Jakarta ini masih memiliki wilayah dengan potensi penyebaran DBD yang cukup tinggi, terutama pada daerah endemis. Oleh karena itu, disusun program pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan Problem Solving Cycle atau PSC dan Asset Based Community Development atau ABCD, dan juga pendekatan System Approach melalui peningkatan angka bebas genetik atau ABC dengan adaptasi teknologi Wolbachia serta penguatan kader Jumantik dan juga edukasi masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pengendalian DBD secara efektif secara berkelanjutan. Sekian
presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.